3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya tentang bagaimana mengganti seal shock depan Honda CBR 150R yang ada di depan saya ini, karena seal shocknya mulai rembes, jadi olinya keluar. Dan ini nih, lihat, ini terdapat kebocoran seal pada setiknya, kita bisa lihat nih. Oke, ayo mari kita eksekusi. Oke teman-teman, langkah pertama di sini yang akan saya lakukan yaitu melepas bagian ban depan, spakbor depan dan master cakram, dan dilanjutkan dengan melepas lumbung shocknya ya teman-teman ya. Oke, masuk langkah kedua. Setelah ban dan spakbor terlepas, saya akan melepaskan bottom shock dari stick shock ini dengan cara melepas baut L kuncian di bagian bawah bottom shock ini, sekaligus mengeluarkan sisa-sisa oli yang ada di dalam shock ini. Oke, setelah bottom shock sebelah kiri kita pisahkan sekaligus menguras oli yang ada di dalamnya, sekarang kita lanjut ke bottom shock bagian sebelah kanan. Kita lakukan sama seperti saat kita melepas bottom shock sebelah kiri tadi, dengan cara melepas kuncian baut L yang ada di bawah bottom shock ini teman-teman ya. Kita masuk langkah ketiga. Di sini saya akan lepaskan pertama seal debu yang ada bagian luar ini dengan cara mencongkelnya pelan-pelan. Jangan obeng tipis atau dengan obeng min, pelan-pelan ya teman-teman ya. Jangan sampai ada kerusakan pada seal debu atau seal pelindung as ini. Sebelum kita lepas seal shock, di dalam ini ada klip besi atau klip ring yang mengunci seal shock di bagian dalam. Nah, ini kita lepas dulu dengan cara mencongkelnya sampai terlepas. Baik, setelah ini terlepas, selanjutnya saya akan mencongkel seal shock yang ada di bagian dalam bottom ini dengan menggunakan kunci T. Bisa menggunakan kunci T8 atau dan sebagainya, tapi dengan cara pelan-pelan sampai terlepas seperti ini teman-teman. Nah, ini dia seal shock yang bocor tadi, kita singkirkan lebih dahulu. Baik, untuk bagian sebelahnya kita lakukan hal yang sama seperti saat kita tadi melepas seal shock pada bottom shock yang sebelumnya. Oke, next masuk ke langkah keempat. Setelah semua bagian per bagian shock kita cuci, kita masuk ke tahap perakitan dan pemasangan seal. Ini kita pasang terlebih dahulu ring pengganjal seal shock pada bagian dalam bottom ini.
Setelah ini terpasang, kita selanjutnya pasang seal. Kita menggunakan seal Honda asli. Sebelum dipasang, kita terlebih dahulu lepas per pada bagian atas ini agar nantinya memasang lebih mudah dan tidak rusak karena ada bekas pukulan. Untuk pemasangannya sendiri, saya di sini setelah saya masukkan seal secara rata, kita harus pastikan rata ya ini teman-teman ya, agar tidak ada lagi nanti kebocoran. Kita pasang menggunakan bekas seal sebelumnya, kita tumpuk di bagian atas, lalu kita pukul pelan-pelan secara merata. Setelah bagian seal mulai masuk, kita pukul secara perlahan, secara merata agar tidak terjadi kemiringan sealnya ya teman-teman ya. Setelah dirasa memang sudah masuk dan merata, kita pasang per seal yang tadi kita lepas saat kita akan melakukan pemasangan. Kita pasang kembali ke dalam seal shock yang sudah terpasang ini. Setelah per sudah terpasang, selanjutnya kita pasang klip penahan seal shock agar seal shock saat digunakan dia tidak keluar dari posisi knock yang memang sudah ada di dalam bottom ini sendiri. Setelah itu lanjut kita pasang seal debu yang tadi sudah kita bersihkan juga dengan cara memukulnya pelan-pelan sampai semua bagian knock masuk ke dalam bottom itu sendiri. Baik, masuk langkah kelima, yaitu langkah perakitan ulang. Di sini kita akan rakit kembali bagian per bagian shock depan dengan cara pertama kita pasang stopper antara sulingan shock dan bottom shock ini ya teman-teman ya. Setelah itu kita masukkan secara perlahan bottom shock ke bagian stick shock atau as shock pada motor CBR ini. Setelah dirasa sudah pol sampai ke atas, kita pasang baut L yang ada di bagian bottom shock ini teman-teman. Ini harus benar-benar kencang biar nantinya saat digunakan tidak ada rembes atau kebocoran yang terjadi pada bagian bawah ini. Lebih bagus lagi bila teman-teman mempunyai seal tip atau lem tribon. Bisa kita gunakan lem atau tribon agar meminimalisir terjadinya kebocoran dari bawah bagian bottom shock ini ya teman-teman ya. Baik, kita masuk ke langkah terakhir atau ke langkah ke-6, yaitu pengisian oli shock yang kita lakukan dari atas ini ya teman-teman ya. Ini tadi ada sejenis plastik penutupnya sudah kita lepas terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan melepaskan klip pengunci penutup shock dengan cara kita menekan tutup shock ke arah bagian bawah. Lalu selanjutnya kita congkel klip pengunci dari tutup shock ini agar tutup shocknya dapat terlepas dan kita nanti isi dengan menggunakan oli shock.
Oke, masuk ke tahap pengisian oli. Oli yang saya gunakan saat ini adalah campuran 30% oli mesin dan 70% oli yang kita beli aftermarket di toko. Untuk takarannya di sini saya hanya menggunakan 2 botol oli shock yang sudah kita campur dengan komposisi yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak nanti mengakibatkan shock ini sendiri terlalu keras dan tidak nyaman saat dikendarai. Karena di sini saya sudah meningkatkan kekentalan dari oli shock yang akan saya gunakan dengan mencampur antara perpaduan 30% oli mesin dan 70% oli shock aftermarket yang saya beli di toko. Baik, setelah semua shock terisi dengan komposisi oli yang saya sebutkan tadi dan semua penutup besi dan klip terpasang, ini saatnya kita pasang penutup plastik yang ada di bagian atas agar tidak ada sisa-sisa air yang terjebak di dalam sini yang mengakibatkan karat pada bagian pipa shock motor CBR kita. Setelah semua terpasang, selanjutnya kita dapat tes dari shock yang kita servis barusan, teman-teman.